Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zainal Abidin, tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang struktur teks laporan percobaan materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Sebelum saya lanjut, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa dengan mudah bisa dipahami, bisa dengan mudah diterima, dan tentunya membawa manfaat. Berdoa, disilahkan. Selesai? Baik, mari kita mengingat terlebih dahulu. Mungkin di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan tentang pengertian, fungsi, dan tujuan teks laporan percobaan. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita ingat dulu. Apa sih yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk laporan. Jadi teks laporan percobaan itu adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti melakukan percobaan apa? Itu diceritakan, dijelaskan dalam bentuk laporan. Nah, itu yang dimaksud dengan teks laporan percobaan. Baik, untuk lebih paham tentang struktur teks laporan percobaan, saya langsung sertakan contoh dari teks laporan percobaan. Saya punya contoh teks laporan percobaan tentang sabun lidah buaya, tentang pembuatan sabun lidah buaya. Teksnya seperti ini. Ada beberapa paragraf, paragraf pertama, 2, 3, kemudian dilanjutkan di slide selanjutnya, ada paragraf 4 dan 5. Ada 5 paragraf. Saya punya contoh ini. Baik, kita langsung ulas. Kita langsung bahas satu persatu. Nah, di atas, seperti yang biasa kita tahu, nah ini, yang tertulis sabun lidah buaya, biasa disebut apa kalau di dalam teks? Ya, benar. Ini disebut dengan judul. Ya, ini adalah judul dari teks. Lalu paragraf pertama ini berisi tentang sabun merupakan kebutuhan manusia yang biasa digunakan untuk membersihkan diri. Banyak orang memilih membeli sabun yang ada di pasaran, padahal kita bisa membuat sabun sendiri loh dengan menggunakan lidah buaya. Tujuan dari pembuatan sabun dengan menggunakan lidah buaya ini adalah untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana cara membuat sabun. Kemudian kita juga belajar mengenai pentingnya keamanan dari sabun itu sendiri. Nah, di sini tertera tujuan. Tujuan dari pembuatan sabun. Nah, ini teks berisi tentang cerita peneliti tentang percobaannya, ya, percobaan yang dilakukan. Nah, di paragraf pertama, maksud saya, ini ada tertera tujuan, ya, tujuan. Nah, jelas ini disebut dengan tujuan. Kemudian paragraf kedua, ada beberapa bahan yang harus disiapkan antara lain lidah buaya, pewangi, pisau, sendok sayur, air, saringan, dan panci. Nah, biasa kalau kita mau melakukan sesuatu kan pasti ada alat atau bahan ya. Nah, di sini diceritakan di paragraf kedua. Nah, ini kalau dalam struktur teks laporan percobaan disebut dengan bahan dan alat atau alat dan bahan. Paragraf selanjutnya, berikut langkah-langkah pembuatannya. Di sini akan dijelaskan bagaimana cara membuat sabun lidah buaya, tahap demi tahap, langkah demi langkah, dari pertama hingga akhirnya menjadi sabun lidah buaya. Nah, ini biasanya disebut dengan langkah-langkah kegiatan dalam struktur teks laporan percobaan. Selanjutnya, di paragraf ini, sabun mandi yang terbuat dari lidah buaya telah berhasil dibuat. Selain itu juga terbukti sangat bermanfaat bagi tubuh dan kulit kita. Hal itu dikarenakan kandungan dan manfaat dari lidah buaya sangat banyak sekali. Salah satunya membuat kulit menjadi lebih segar. Nah, di sini diceritakan tentang hasil dari sabun lidah
buaya. Nah, pada struktur teks laporan percobaan, paragraf yang menceritakan tentang hasil pembuatan sabun lidah buaya itu disebut dengan hasil. Nah, bagaimana dengan paragraf yang terakhir? Paragraf terakhir yang saya garis biru ini berisi tentang simpulan. Jadi, sabun lidah buaya sangat ramah lingkungan dan sangat mudah untuk dibuat. Selain itu, juga terbukti bermanfaat bagi tubuh karena membuat kulit menjadi lebih segar. Nah, ini disebut dengan kesimpulan. Loh, Pak, kalau dilihat kok kayaknya mirip-mirip dengan teks prosedur. Oh, beda. Teks prosedur itu tujuannya untuk menjelaskan tahap demi tahap agar hasilnya itu maksimal. Tapi kalau ini, teks laporan percobaan, ini adalah teks yang berisi tentang laporan yang dilakukan tentang uji coba. Jadi tujuannya adalah uji coba ingin mengetahui hasilnya seperti apa. Ini adalah teks laporan. Kalau teks prosedur, itu bukan uji coba, tapi hanya langkah-langkah melakukan sesuatu saja. Untuk menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu. Jadi baik, kita bisa simpulkan sekarang bahwa teks laporan percobaan ada 6, seperti yang tadi sudah diulas. Yang pertama adalah judul, yang kedua tujuan, yang menjelaskan tentang tujuan dari percobaannya, apa. Kemudian yang ketiga, bahan dan alat yang akan digunakan dalam percobaan itu. Yang keempat adalah langkah-langkah kegiatan dalam percobaan yang dilakukan tahap demi tahap dari pertama hingga terakhir. Kemudian yang kelima, menjelaskan tentang hasil dari percobaan itu sendiri. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi apa yang bisa kita ambil dari eh, percobaan yang sudah dilakukan. Sampai di sini, semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Sedikit, tapi semoga bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Terima kasih sudah mau menyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Ikuti terus channel saya, semoga saya bisa memberikan manfaat yang banyak bagi pelajar-pelajar di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.